Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gelaran babak penyisihan putaran 1 Liga 2 Grup A 2021 yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring usai digelar 6 hingga 28 Oktober 2021. Tak hanya Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang digunakan 6 tim Pulau Sumatera ini untuk bertanding. Tim Sriwijaya FC, PSPS, PSMS Semen Padang, Semen Padang FC, KS3 Naga, dan Muba Babel United selama di Palembang juga menggunakan lapangan latihan seperti atletik 1, panahan, dan juga baseball. Keenam tim ini pun bersiap melanjutkan babak penyisihan putaran kedua yang berlangsung 3 hingga 30 November di Stadion Pekaharudin Nasution Pekanbaru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post. Ada Abdul Hafiz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hafiz. Halo rekan Firda. Hafiz, bisa Anda jelaskan bagaimana penjelasan dari PT JSC selaku pengelola kawasan olahraga sendiri tentang keempat lapangan sepak bola di Jakabaring pasca Liga 2? Oke rekan Firda, dari wawancara kita dengan Direktur Marketing PT JSC Bambang Suprianto, itu setelah dilakukan gelaran babak penyisihan pertama, putaran pertama Liga 2 Grup A di Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, itu sekarang ini lapangan stadion akan disteril kembali untuk dipersiapkan untuk agenda pada awal Januari tahun 2022 itu tim FIFA akan melakukan kunjungan untuk dalam rangka persiapan Piala Dunia U20. Demikian rekan Firda. Kemudian dengan ditutupnya pemakaian stadion GSJ sendiri untuk umum, lantas bagaimana dengan insan sepak bola sendiri yang bisa bermain bola dan bagaimana dengan 3 lapangan yang kemarin sebagai tempat latihan tim grup A Liga 2? Ya, untuk 3 lapangan tersebut masih berkemungkinan untuk bisa dipakai, akan tetapi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Demikian rekan Firda. Hafiz, apakah yang menjadi agenda kawasan Jakabaring saat ini? Untuk saat ini ada jambore namanya Jambore Nasional Pramuka Mahasiswa Islam Negeri, yang kemudian ada juga ini masih ada tim dari NPC ini ya atlet-atlet difabel yang akan berangkat ke Paralimpik di Papua. Kemudian ada juga dari komunitas-komunitas seperti komunitas bulu tangkis, komunitas dari sepatu roda dan lain sebagainya. Ini masih kemudian ada lagi agenda-agenda yang lain mungkin karena ini juga selain area olahraga juga ada area untuk rekreasi, juga masih tetap ada kunjungan untuk di kawasan Jakabaring. Demikian rekan Firda. Hafiz, bagaimana kondisi Wisma Atlet JSC sendiri Tower 7 dan 28 yang dijadikan rumah sehat selama pandemi COVID-19? Ya, dari informasi yang kami dapat tadi juga bahwa Tower 7 maupun Tower 8 itu sebagai tempat isolasi untuk transitnya dari kontingen dari PON Sumatera Selatan yang dari Papua, itu diisolasi karena ini merupakan sudah mekanisme yang sudah ditetapkan. Terus kalau untuk yang penderita sendiri pandemi COVID-19 itu sudah tidak ada lagi. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Direktur Marketing PT JSC Bambang Suprianto selaku pengelola kawasan Kompleks Olahraga Jakabaring. Berikut liputannya untuk Anda. Berkaitan dengan pemanfaatan Gelora Sriwijaya Jakabaring pasca putaran pertama Liga 2 Grup A, tentu kita ada agenda yang sudah kita persiapkan, terutama di lapangan utama ya, yang untuk persiapan Piala Dunia. Pada medio bulan Januari di tahun 2022 ada agenda yakni kunjungan daripada tim teknis FIFA untuk melakukan kunjungan yang venue visit ya, langsung ke Gelora. Dalam rangka hal tersebut kita melakukan persiapan-persiapan, terutama pada persiapan di FUP-nya, field of play-nya, yakni perawatan rumputnya. Nah, begitu selesai kita akan langsung melakukan perawatan besar seperti yang kita lakukan pada awal tahun 2020 yang lalu. Kita sudah lakukan perawatan besar dan hasilnya luar biasa, sangat bagus. Dan sekarang pasca dilakukan kegiatan putaran 1
grup A Liga 2 ini intensitas pemakaian rumput, pemakaian lapangan yang sangat tinggi, ya, intensitasnya sangat tinggi. Jadi kita perlu melakukan refresh, penyempurnaan dan perbaikan-perbaikan terutama di area FUP tersebut, di area fit of play-nya di lapangan, di rumputnya, area rumputnya itu yang paling utama. Jadi sampai di agenda medio Januari akhir ya kita perkirakan lapangan Gelora akan kita maintain total. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.